Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV dalam segmen Mata Lokal Memilih. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya di sini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir menemani bincang kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut. Di sini sudah ada Bang Umar Ahmad selaku bakal calon Gubernur Lampung ya, Tribuners. Dan kita sapa dulu nih. Halo, selamat datang Bang. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Umar sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio Tribun Lampung dan tentunya sudah mau berkenan untuk berbincang nih Bang dengan Tribuners yang ada di rumah, karena banyak sekali permintaan dari kita ini untuk bisa mengundang Bang Umar Ahmad berada di sini tentunya. Karena tentunya sebentar lagi kontestasi pemilu ataupun pilkada nih Bang ya yang akan Bang Umar ikuti ini kan sebentar lagi akan mulai ya Bang ya, bahkan sudah mulai gitu untuk proses-prosesnya. Tentunya Tribuners di rumah juga ingin tahu nih Bang, seperti apa kesibukan dan juga kesiapan Bang Umar nih dalam proses pilkada ini nanti. Tapi sebelum itu, karena ini cukup menarik Bang Umar, Tribuners di rumah pengen tahu dulu kesibukan Bang Umar sekarang ini seperti apa sih? Ya, kesibukan saya jadi beda dengan kesibukan sebelumnya, karena tadinya ya banyak motongin bonsai, terus kemudian nyari batu, terus nata batu dan lain sebagainya. Sekarang agak berubah karena banyak dapat undangan orang macam-macam dari tempat-tempat yang berbeda-beda, jadi kesibukannya banyak menghadiri undangan orang aja sekarang. Oke, berarti kesibukannya selain aktivitas kegiatan sehari-hari sekarang sudah mulai banyak menghadiri beberapa undangan-undangan nih Bang ya, salah satu undangan Tribun Lampung tentunya. Nah, Bang Umar, kita tahu kan sosok Bang Umar ini sudah lama sekali terjun di dunia politik gitu Bang ya, dan mungkin berpolitik itu sudah dari muda kita tahu gitu Bang Umar ya. Boleh nggak sih ceritakan perjalanan Bang Umar ini sedikit kepada Tribuners yang ada di rumah, bagaimana sih perjalanan awal karir dari seorang Bapak Umar Ahmad ini? Terjun di dalam politik praktis yang berpartai gitu, ber-KTA itu sejak mahasiswa sebenarnya. Tahun 2000-an, terus kemudian saya ditugaskan menjadi panitia pemenangan pemilu daerah di tingkatan Provinsi Lampung pada waktu itu. Terus kemudian nyalek tahun 2009 terus saya jadi ketua DPRD. Baru 1,5 tahun saya diajak untuk nyalon wakil bupati oleh Pak Bahtiar, terus dan kami jadi baru 2 tahun 7 bulan jadi wakil bupati karena Pak Bahtiar jadi wakil gubernur, saya jadi bupati Lampung Barat. Terus 2017 pilkada sendiri, terus calon tunggal pada waktu itu, kemudian dapat jadi bupati lagi sampai 2022. Artinya memang perjalanan karirnya tidak semerta-merta naik langsung 2 periode gitu Bang ya? Enggak ya? Panjang. Iya panjang. Dan kita tahu itu bisa dibuktikan dengan perjalanan Bang Umar Ahmad ini menjadi Bupati Tulang Bawang Barat ya Bang ya, selama 2 periode nih Tribuners ya. Artinya kan memang 2 periode ini kan pasti banyak dong Bang suka dukanya. Ya kan? Apa sih Bang kira-kira mungkin suka dukanya menjadi 2 periode orang nomor 1 itu di Tulang Bawang Barat? Dulu saya kan merasakan jadi wakil bupati. Pada saat jadi wakil bupati itu saya menghilang dari Tulang Bawang Barat itu 1 minggu, saya itu nggak kerasa. Kemana tuh Bang? Ya misalnya ke Bandar Lampung. Terus 1 minggu saya hilang di Bandar Lampung, nggak ada rasa apapun. Tapi begitu menjadi bupati, saya pergi sehari aja rasanya pengen pulang lagi ke Tulang Bawang Barat. Jadi mungkin itu yang saya baru ngerasain, sebenarnya itu bentuk dari tanggung jawab. Betul. Nah karena diberi amanah itu ya saya sih bilang banyak sukanya sih. Nah, dukanya karena kan sukanya itu kita melayani orang, berkesempatan langsung untuk melayani orang. Itu terus hidup kita jauh lebih bermanfaat dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil untuk kemaslahatan dan menuju Tubaba yang berkemajuan pada waktu itu kan. Nah, jadi ya menurut saya ya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu saya memang hobi mengerjakan yang itu,
terus dapat kesempatan ya jadi banyak sukanya. Lebih banyak sukanya gitu Banyak Bang sukanya. ya, karena memang enjoy menjalaninya tadi gitu Bang ya. Enjoy, ya. Oke. Dan tentunya itu tadi pasti ada perbedaan ya Bang ya, bukan hanya soal meninggalkan tempat ataupun Tubaba ke luar kota aja, pasti tanggung jawabnya juga berbeda ya Bang ketika menjadi wakil gubernur sampai Wakil dengan bupati. wakil bupati sampai ke bupatinya langsung Bupati. gitu Bang ya. Apa sih Bang kira-kira mungkin tanggung jawab yang paling bisa Abang rasakan ketika menjadi wakil bupati dan menjadi seorang bupati? Soal rasa aja kan, itu kan bukan soal pekerjaannya. Ketika kita mendapatkan amanah itu, kita merasa kalau ada apa-apa saya nggak ada di sana, kayaknya nggak apa ya, nggak enak aja perasaan gitu loh. Rasa, soal rasa, dan itu yang kita bisa muncul dengan rasa itu karena amanah, terus amanah itu juga ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Jadi sekecil apapun amanah yang diberikan oleh masyarakat, yang dipercayakan oleh masyarakat, terus kemudian kita terpilih, ya pasti ada beban tanggung jawab itu. Benar, oke. Nah, kan seperti yang kita tahu nih Bang ya, Bang Umar ini kan akan maju mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Lampung nih Bang ya di Pilkada 2024 ini. Persiapannya sudah sampai mana sih Bang? Sudah sejauh mana? Di hari ini aja saya mungkin tepat di tanggal 1 Juni ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ya. Saya juga bukan saya yang mendeklarasikan, tapi teman-teman relawan ini mendorong untuk pendeklarasian bakal calon gubernur. Oke. Yang kita memilih tempat di Tugu Adipura, Ya. Tugu Gajah. Kenapa Tugu Gajah yang kita pilih? Ini adalah simbol bahwa kita siap dengan kekuatan yang kita miliki ini, siap memikul amanah yang diberikan oleh masyarakat Lampung. Oke. Nah terus kita juga sudah melakukan deklarasi tadi untuk proses pencalonan gubernur. Dan sebelumnya karena sampai dengan masih ada waktu sampai dengan 24 sampai 27 Agustus, ini semua partai politik ini sedang menggodok siapa menurut versi partainya masing-masing yang layak untuk menjadi pemimpin Lampung. Nah, jadi ya sekarang ya hampir banyak berproses di seluruh partai politik yang membuka pendaftaran untuk pencalonan gubernur. Oke, berarti artinya kan tidak hanya partai PDIP saja nih Bang ya, berarti Abang juga mengambil beberapa penjaringan di partai-partai lain gitu Bang ya? Ya. Kalau boleh tahu ada berapa partai nih Bang ya? Ke Partai Demokrat, Nasdem, Partai Amanat Nasional, karena itu yang buka, dan PDI Perjuangan. Oke, dan tentunya pasti di sana kita tinggal menunggu juga nih Bang ya, prosesnya seperti apa, dan sudah berlangsung juga gitu ya, dengan dibuktikan bahwasannya bertepatan dengan hari ini juga nih Tribuners, Bang Umar berserta dengan relawannya itu baru saja mendeklarasikan ya Bang ya, tepat juga nih Tribuners di tanggal 1 Juni ini. Nah Bang, tentunya pendeklarasian ini kan tidak semerta-merta ya, kan kita tahu juga Abang punya visi misi kayaknya ya. Visi misinya ini 7 mantra berdaya. Boleh nggak sih Bang dijelaskan visi misi 7 mantra berdaya ini apa sih Bang artinya Bang? Ini kan kita ngelihat kan, saya ngelihat Lampung itu tidak hanya sekedar hanya tempat, hanya suku. Tetapi Lampung menurut saya adalah spirit. Jadi karena Lampung ini sebagai spirit, saya ingin menerjemahkan dari hal-hal yang bersifat filosofis dan bersifat fundamental, kenapa kita disebut sebagai orang Lampung. Orang yang disebut sebagai orang Lampung itu adalah orang yang memegang teguh prinsip piil pesendiri, nemu nyimah, nengah nyapur, bejuluk baadak, dan sake sambaya. Nah dasar-dasar inilah yang kita ingin merumuskan apa nih untuk hal-hal yang berkemajuan, untuk kemaslahatan dan Lampung yang berkemajuan. Nah setelah kita rumus-rumuskan, kita pengen maju, pengen sejahtera, berbasis budaya. Makanya mantra berdaya, maju dan sejahtera, berbasis budaya. Nah, lalu apa?
7 mantranya itu. Ya mantranya itu ya misinya. Mulai dari sinergi, karena kan gubernur itu yang diatur oleh undang-undang itu adalah wakil pemerintah pusat sekaligus sebagai kepala daerah. Betul. Nah, kita juga paham bahwa pemerintah provinsi ini nggak boleh jadi kabupaten ke-16 di Provinsi Lampung. Nah, artinya apa? Jadi kita juga ingin mendorong bagaimana kabupaten melakukan apa namanya, menyusun program-programnya di kabupatennya masing-masing, melaksanakan program-programnya di kabupaten, dan kita ingin terlibat di dalam semua prioritas yang dilakukan oleh kabupaten. Ini bicara sinergi. Terus kita juga ngelihat sistem, terus kemudian SDM bagaimana, ya pendidikan yang berkarakter. Dan kita juga ingin, kata kuncinya adalah bagaimana guru ini juga bisa menjadi, bukan hanya sejahtera, mereka itu harus kita tugaskan juga menjadi penjaga nilai dari Lampung. Jadi sehingga nanti kita juga pendidikan yang kita anut ini ya berkarakter lah. Betul. Lampung. Kemudian bagaimana di bidang pertanian, seperti apa gitu, teknologi dan lain sebagainya itu. Dan itu ya ada 7 lah, saya gitu saya Bang, mungkin ya? apa namanya secara teknis mungkin nanti kita ini. Jadi makanya itu dikategorikan ke dalam 7 mantra berdaya itu tadi Bang ya, karena memang visi misi dari Bang Umar sendiri, infrastruktur termasuk itu tadi Bang ya, memang menyatukan semua strategi dan juga visi misi itu tadi berkaitan dengan budaya itu lagi, kembali lagi budaya gitu Bang ya. Budaya bukan hanya dalam arti sempit seni dan adat istiadat yang begitu, tapi semua menyangkup semua hal yang mengatur tata peri kehidupan yang ada di tempat ini. Nah, kita pengen ada kesepakatan bersama apa sih budaya yang layak kita bawa pulang ke masa depan. Apakah dengan menggunakan barang-barang yang, apakah dengan membuang sampah sembarangan perilaku itu bisa kita bawa pulang ke masa depan. Nah, berarti kan harus ada penanaman nilai di tubuh orang itu ketika melihat sampah seperti apa. Dan ini yang pengen kita dorong semua dari hal-hal yang kecil itu yang bersifat fundamental. Betul. Nah Bang, berkaitan dengan budaya nih Bang, ini kan budaya yang seperti Bang Umar sebutkan tadi, kan budaya itu tidak hanya berupa seni aja ya Bang ya, tapi juga tingkah laku kita, apa yang kita bisa bawa di masa depan itu tadi. Dan sekarang ini budaya kita ini kan budaya Lampung yang memang kental dengan Lampung ini Bang. Semakin kesini kayaknya masyarakat Lampung khususnya muda-mudi Lampung kita ini agak mulai tergeser gitu Bang budayanya gitu Bang ya. Gimana sih Bang mungkin cara Bang Umar Ahmad sendiri untuk bisa melihat dan juga untuk terus tetap membawa budaya itu kemanapun kita berada, khususnya di Provinsi Lampung ini sendiri gitu Bang? Soal perilaku hidup manusia itu kan sangat dinamis. Pasti yang kita lakukan hari ini juga ya nggak sama dengan yang dilakukan orang di tahun 1920. Beda juga dengan tahun 1800 dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa ini akan selalu berkembang. Nah, tetapi prinsip-prinsip dasar yang bersifat filosofis, bicara hakikat, kayak piil pesegiri itu, soal satunya kata, pikiran, dan perbuatan. Itu piil, orang yang memegang piil. Nah, artinya dalam konteks apapun orang itu ya harus bisa seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dia, nah misalnya konteksnya nemui nyimah, anggum terhadap tamu, ya seperti apa nanti tubuh kita itu yang kita sebut sebagai itu? Apakah model tawuran itu juga bisa disebut sebagai itu? Kan enggak gitu kan. Nah, artinya hal-hal yang semacam itu yang perlu kita tanamkan di dalam bentuk-bentuk pendidikan, baik formal maupun non formal yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Nah, di Bang Umar, terkait dengan juga pencalonan Bang Umar kan, karena kita tahu Bang Umar ini memang berawalnya dari wakil bupati menjadi bupati dan sekarang ini akan mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Lampung nih Bang. Ada nggak sih Bang perbedaan strateginya Bang dari ketika mencalonkan menjadi bupati dan gubernur sekarang ini Bang? Nggak ada beda. Sebaik-baiknya strategi itu menang.
Jadi bagaimana cara menang, ya itu mungkin pasti beda. Kalau strategi itu kan sebaik-baiknya strategi ya menang. Nah terus ya karena beda tempat, beda cara, beda lain lubuk, lain ikan dan lain-lain, kita perlu melakukan modifikasi tertentu. Tapi intinya, inti dari semua itu kita ingin merebut hati orang. Betul. Bahwa dengan gagasan, dengan ide dan pikiran yang kita tawarkan ini, ya mampu memberikan mereka harapan. Nah ini yang selalu saya lakukan di semua tempat. Jadi kita tidak memilih untuk melakukan memberi sesuatu berupa fisik kepada seseorang, tetapi kita ingin memberikan ide dan gagasan. Termasuk yang saya lakukan hari ini, banyak belanja. Belanja informasi, belanja ide, belanja pikiran, apa saja yang menyangkut hal ihwal tentang Lampung ini gitu. Oke, artinya memang strategi tidak ada jauh berbeda gitu ya Bang, tapi bagaimana caranya strategi tetap menang itu tadi ya Bang ya. Oke. Tapi kalau untuk sasaran pemilihan nih Bang, kira-kira ada tidak disudutkan pada pemilihan gubernur ini lebih terfokus kepada strategi pemilihan kepada yang ini atau yang ini gitu Bang? Saya kira semua sama, karena wilayah kalau dalam tanda kutip, kalau istilah perang, wilayah tempur dari setiap pilkada itu tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara itu ada petani, ada nelayan, ada peternak, ada orang dengan usia 17 sampai sekian, ada orang usia 40 sampai sekian dan lain sebagainya. Nah, kita ingin hadir bukan hanya sebagai oh ini mewakili kaum milenial, ini mewakili kaum tani, enggak. Tapi kita ingin hadir mewakili masyarakat Lampung yang ditugaskan, yang diberi amanah untuk berada di garis terdepan memimpin kemajuan Lampung. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Umar sudah berbincang dengan kita pada hari ini ya tentunya Tribuners. Dan kita pengen tahu juga nih Bang, untuk deklarasi yang baru saja dideklarasikan pada hari ini, tepatnya 1 Juni ini tadi, deklarasi bahwa Bang Umar Ahmad dicalonkan ya gitu dengan teman-teman relawan tadi. Itu sebenarnya ada tujuannya apa, atau mungkin di sana tadi kegiatannya bagaimana sih Bang? Tadi itu ya saya hanya menyampaikan ide dan gagasan dan pikiran-pikiran politik yang bisa saya rangkum dari sebuah proses perjalanan ini. Nah, tujuan dari pendeklarasian ini tadi, ini adalah sekaligus sebagai proposal. Karena 85 hari lagi, semua partai politik akan mendaftarkan seseorang di KPU untuk terdaftar sebagai bakal calon gubernur. Kemudian 185 hari lagi, ini akan ada keputusan yang akan diambil oleh seluruh masyarakat Lampung untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi gubernur. Nah, penyampaian pidato politik tadi itu adalah bentuk proposal kepada partai politik dan kepada seluruh masyarakat Lampung. Nah, proposal-proposal yang kita tawarkan ini dengan cara seperti ini adalah jalan yang lain yang kita pilih sebagai, ya mungkin ini jalan politik baru lah, kira-kira yang ditawarkan seperti ini gitu loh. Oke, nah kalau pesannya untuk masyarakat Lampung terhadap pilkada yang akan mendatang ini nanti seperti apa nih Pak? Pertama gini, tujuan pokoknya ini karena kita semua mencintai Lampung, pilkada ini harus berjalan aman, tertib, nyaman, terus membebaskan kita terhadap untuk memilih siapa pemimpin kita. Kemudian ya kita ya harus membekali diri kita terhadap semua informasi bakal calon. Jangan sampai kita memilih itu tidak mengetahui latar belakang, track record, terus kemudian visi misi. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Nah, sebisa mungkin gali informasi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya siapa calon yang ditawarkan oleh semua partai politik.
Oke, jadi seperti itu ya Bang Oh harapannya. iya, dan termasuk saya harus siap juga. Oh, codetnya banyak nih. Nah, terkait dengan pasangan nanti yang akan menjadi wakil gubernurnya nanti, bagaimana tuh Bang? Iya, pasangan ini tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi-komunikasi antar partai politik. Nah, kita tinggal nunggu komunikasi partai politik masing-masing, dan pemutus dari pasangan ini kan biasanya keputusannya diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai atau sebutan apa di tingkatan partai masing-masing. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Bang Umar sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah berbincang dengan kita di sini, dengan Tribuners yang ada di rumah dan tentunya dengan saya juga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan Bincang Politik bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, dan tentunya di sini juga bersama dengan Bang Haji Umar Ahmad SP ya, selaku bakal calon Gubernur Lampung pada periode pemilu ataupun Pilkada 2024 ini. Jadi jangan lupa untuk Tribuners di rumah selalu saksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.